Bayangkan kalau separuh Gen Z di Indonesia memilih untuk golput. Apa jadinya masa depan demokrasi kita? Apakah suara anak muda ini hilang begitu saja? Atau justru ini sinyal kuat untuk perubahan? Ayo kita kupas bersama fenomena golput di era Gen Z. Apakah ini ancaman atau peluang demokrasi? Halo sahabat Trust Channel, di channel ini kita ngobrol santai tapi berbobot tentang pemilu, demokrasi, dan semua hal yang membentuk masa depan bangsa kita. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat, yaitu golput di kalangan Gen Z atau generasi Z. Kenapa sih banyak anak muda memilih golput? Apa dampaknya untuk demokrasi? Dan apakah golput ini benar-benar ancaman? Atau justru sebenarnya adalah peluang? Sebelum masuk lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tuh tidak ketinggalan diskusi-diskusi penting seperti ini. Ya, jadi saya berharap nanti teman-teman juga berinteraksi dengan saya di kolom komentar. Pasti akan saya balas satu persatu. Nah, kita mulai apa itu golput. Golput itu adalah seperti yang kalian tahu lah ya, itu kan kependekan atau singkatan atau akronim dari golongan putih. Nah, ini adalah istilah sejak era Orde Baru ya. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas golput, saya ingin teman-teman berkenalan dulu dengan makhluk yang bernama golput ini. Dari berbagai sumber yang berhasil saya himpun, awalnya golput itu adalah bentuk protes yang menjadi gerakan moral dan idealisme. Tapi nggak tahu ya, entah kenapa belakangan golput ini jadi lebih sering dianggap sebagai apatisme gitu ya. Untuk teman-teman ketahui, terutama untuk kalian yang generasi Z nih, yang kemungkinan besar kurang begitu familiar dengan cerita asal-muasal makhluk bernama golput ini. Jadi gini men, golput itu mulai diperkenalkan itu sejak tahun 1971. Tepatnya pada sekitar bulan Mei. Sampai kemudian dideklarasikan tuh pada tanggal 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta oleh sekelompok intelektual. Jadi seserius itu sebenarnya golput itu. Jadi kayak ada deklarasinya juga teman-teman. Nah, termasuk di antara intelektual yang mendeklarasikannya ini adalah seseorang bernama Arief Budiman. Beliau ini adalah intelektual angkatan 66, seorang kritikus dan aktivis sosial Tionghoa Indonesia yang juga kakak dari Sohokgi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tokoh tentang Sohokgi ini. Nah, Pak Arief Budiman ini tokoh penting dalam gerakan demonstran mahasiswa angkatan 66. Itu untuk kalian ketahui ya. Jadi pada saat itu tuh tujuan awal golput itu sendiri sebenarnya disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok mahasiswa, pemuda, dan pelajar terhadap wadah politik yang saat itu tuh dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Nah, gerakan ini sebagai protes terhadap pemerintah pada pemilu tahun 1971 yang dinilai tidak demokratis oleh mereka. Nah, yang pada saat itu tuh pemerintah memang membatasi jumlah partai. Dari sinilah gerakan moral golongan putih itu menguat. Jadi para aktivis itu menyerukan agar masyarakat yang tidak mau memilih untuk menusuk bagian putih atau lembar yang bagian yang kosong di antara gambar yang ada di surat suara. Oke, sekarang dari era tahun 70-an kita geser ke era digital saat ini. Yang kemudian pemaknaan golput ini juga ternyata ikut bergeser gitu ya. Dan golput ini bisa punya arti banyak hal. Si golput ini punya banyak makna akhirnya di generasi digital saat ini ya. Golput tuh bisa berarti kecewa, bisa juga berarti skeptis, atau mungkin bisa juga sebagai bentuk sikap kritis masyarakat. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa Gen Z cenderung golput. Ada semacam pemahaman yang menggelitik yang saya temukan pada saat saya melakukan riset untuk konten ini. Nah, akhirnya saya coba simpulkan menjadi beberapa hal. Pertama, ini tentang pemahaman apatisme politik. Jadi teman-teman, ada semacam anggapan bahwa politik itu kotor, nggak ada yang bisa dipercaya. Nah, kemudian yang kedua tentang akses informasi yang luas. Nah, pemahaman ini dibentuk oleh akses informasi yang luas. Jadi, si Gen Z ini, kelompok masyarakat yang melek teknologi kan, nah mereka tuh lebih kritis terhadap janji-janji politik. Dan yang berikutnya nih, ada juga pemahaman tentang minimnya representasi atau keterwakilan generasi. Jadi teman-teman, Gen Z ini
merasa suara mereka tuh tidak didengar gitu ya. Sementara karakter Gen Z ini kan mirip-mirip seperti seorang penonton sepak bola gitu dalam ekosistem politik ya. Jadi mereka tuh kalau udah bosan nonton pertandingan yang mereka anggap tidak fair, akhirnya mereka memilih keluar dari stadion loh. Tapi terlepas dari itu semua, saya sih ingin mengajak teman-teman tuh untuk melihat apa dampak golput bagi demokrasi. Saya kira tidak berlebihan jika kita memaknai golput ini sebagai ancaman, di mana ketika partisipasi menurun, maka legitimasi pemerintah itu akan berkurang, teman-teman. Namun demikian, golput ini juga sebenarnya bisa jadi sebuah peluang ya. Karena golput itu bisa jadi semacam wake up call gitu ya bagi partai politik dan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu untuk memperbaiki cara komunikasi ke anak muda. Nah, kalau kita lihat negara-negara di Eropa, golput itu ternyata tidak selalu berakhir buruk loh. Tapi justru sebaliknya. Di beberapa negara, rasa kecewa anak muda itu yang awalnya membuat mereka enggan memilih, malah melahirkan gerakan politik baru. Misalnya saja ya, saya ambil contoh di Spanyol. Setelah krisis ekonomi tahun 2008, Spanyol itu banyak anak muda merasa partai lama gagal. Nah, awalnya mereka memilih golput, tapi kekecewaan itu berubah menjadi energi untuk melahirkan partai baru. Nama partainya itu Podemos. Kalian bisa searching lah. Nah, bayangkan saja teman-teman, dari kumpulan anak muda biasa, lahir kekuatan politik yang berhasil masuk parlemen dan mengubah peta politik di Spanyol. Sebenarnya bukan hanya di Spanyol ya, saya juga menemukan di beberapa negara Eropa lainnya seperti di Italia gitu ya. Italia juga terjadi fenomena serupa tuh seperti Spanyol. Anak mudanya pada jenuh tuh dengan politik lama. Angka golput tinggi, lalu muncul gerakan bernama Five Star Movement. Uniknya, gerakan ini tuh dipimpin bukan oleh politisi loh, tapi seorang komedian bernama Giuseppe Piero Beppe Grillo, yang lebih dikenal sih dengan panggilan Beppe Grillo. Nah, karena keberaniannya membawa isu rakyat biasa tuh, mereka berhasil meraih kursi besar di parlemen dan sempat jadi partai terbesar di Italia. Nah, kemudian contoh lainnya juga bisa kita lihat di Jerman ya. Anak muda yang frustasi dengan isu lingkungan di Jerman nih, awalnya memilih abstain. Tapi dari keresahan itu lahirlah dukungan besar ke Partai Hijau. Sekarang di Jerman Partai Hijau itu bukan lagi partai kecil loh. Mereka tuh jadi salah satu penentu arah pemerintahan di Jerman. Dan yang terakhir nih, saya juga menemukan fakta menarik di Prancis ya. Golput di sana tuh melahirkan gerakan jalanan Gilets Jaunes namanya, atau rompi kuning. Coba kalian cek deh. Walau tidak menjadi partai sih, tapi mereka mampu memaksa pemerintah memperhatikan suara rakyat kecil. Artinya apa teman-teman? Jadi golput tuh bisa jadi ancaman kalau hanya berhenti di sikap diam. Tapi kalau berubah menjadi energi kolektif, golput nih justru bisa melahirkan gerakan baru yang lebih segar, lebih kritis, dan lebih dekat dengan aspirasi anak muda. Nah, sekarang ya kita tinggal pilih gitu loh. Apakah golput di Indonesia mau berhenti sebagai ancaman atau jadi pemicu lahirnya demokrasi yang lebih sehat? Oke, teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana Gen Z bisa mewujudkan partisipasi bermakna dalam kehidupan demokrasi. Tidak harus selalu ikut arus ya, tapi penting untuk kalian agar menggunakan hak pilih. Golput tuh mungkin bisa mengandung arti sebuah kritik gitu ya, tapi ya salurkan lewat partisipasi dengan cara menjadi pemilih yang rasional. Karena pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Begitulah kata Frans Magnisuseno ya. Jadi kalau kita tarik ke filosofi lokalnya, saya ambil contoh yang paling real saja di masyarakat Dayak tuh kan mengenal istilah hapakat basara, yang artinya musyawarah bersama. Nah, ini artinya setiap suara itu penting untuk harmoni. Merawat harmoni ini, si posisi Gen Z punya kekuatan mengubah wajah demokrasi loh. Jadi untuk menjadi penguat dalam mewujudkan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi kan generasi ini generasi yang sangat familiar dengan dunia digital. Harmonisasi ini bisa lebih berdaya ketika dikampanyekan melalui media sosial yang menjadi senjatanya generasi Z. Jadi teman-teman, kalau kita belajar dari berbagai negara di Eropa gitu ya, dan kemudian membandingkannya dengan fakta-fakta golput di Indonesia, sebenarnya tuh fenomena golput di kalangan generasi Z ini bukan hanya sekedar ancaman loh ya, tapi jauh lebih positif dari itu. Golput tuh bisa saja menjadi peluang besar untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat, lebih rasional, lebih terbuka, dan lebih jujur. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola dan memaknainya. Jadi teman-teman, untuk kalian Gen Z, ingat,
Suaramu itu bukan hanya angka, tapi bagian dari sejarah bangsa. Gunakanlah suaramu pada pemilu dan pilkada itu sebagai suara generasi pemilih cerdas, pemilih yang rasional, dan memahami haknya sebagai warga negara Indonesia. Sekarang saatnya kamu nulis pendapatmu di kolom komentar. Coba menurut kamu tuh golput itu sebenarnya tanda apatis atau bentuk kritis? Jangan lupa like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya tentang demokrasi dan pemilu. Sampai jumpa di konten berikutnya dan mari kita terus bangun partisipasi bermakna untuk masa depan Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.